Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang juga sangat menarik untuk kita bahas. Siapakah dianya? Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Yakub, dari penipu menjadi pahlawan iman. Hari ini kita akan belajar dari kisah luar biasa tentang seorang tokoh Alkitab yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, Yakub, anak Ishak dan cucu Abraham. Seorang pria yang awalnya dikenal sebagai penipu, namun akhirnya menjadi pahlawan iman dan diberkati oleh Tuhan dengan nama baru, Israel. 1. Awal kehidupan Yakub. Bagian ini menceritakan asal mula kehidupan Yakub dan sifat dasarnya sejak kecil. Yakub adalah anak Ishak dan Ribka, serta cucu dari Abraham, bapak orang beriman. Dari awal kelahirannya, hidup Yakub sudah menunjukkan adanya rencana besar Tuhan dan juga perjuangan batin manusia. Persaingan sejak dalam kandungan. Dalam Kejadian 25 ayat 22 dan 23, Tuhan sudah menubuatkan bahwa dalam kandungan Ribka ada dua bangsa yang akan terpisah dan bahwa yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah memilih Yakub sejak awal, bukan karena perbuatannya, tapi karena rencana dan kasih karunia Allah. Namun, dari sini juga terlihat bahwa hidup Yakub akan penuh konflik dan perjuangan, bukan hanya dengan saudaranya Esau, tapi juga dengan dirinya sendiri. Peristiwa sup kacang merah. Ketika Esau pulang dari berburu dan lapar, Yakub menawarkan sup dengan syarat Esau menjual hak kesulungannya. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Secara lahiriah, mungkin itu terlihat sepele, tapi dalam konteks rohani ini sangat penting. Hak kesulungan bukan sekadar urusan warisan, itu adalah hak untuk menerima janji perjanjian Allah yang diberikan kepada Abraham dan Ishak. Namun Esau meremehkan berkat itu hanya demi kepuasan sesaat. Sementara Yakub memang licik, tapi dia menilai berkat rohani sebagai sesuatu yang berharga. Dia menginginkan janji Allah meski caranya salah. 2. Tipu daya untuk berkat ayahnya. Bagian ini menggambarkan puncak dari rencana Yakub dan ibunya, Ribka, untuk memperoleh berkat kesulungan dari Ishak, berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Kisah ini tercatat dalam Kejadian 27. Situasi di rumah Ishak. Ishak sudah tua dan hampir buta. Ia merasa waktunya sudah dekat untuk meninggal. Maka ia memanggil Esau, anak sulung yang ia cintai, dan berkata, "Bawakan aku hasil buruanmu dan buatkan makanan kesukaanku, supaya aku memberkatimu sebelum aku mati." Kejadian 27 ayat 3 dan 4. Namun, Ribka mendengar percakapan itu. Ia teringat nubuat Tuhan bahwa yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda, dan berusaha membantu Yakub mendapatkan berkat itu. Sayangnya, ia tidak menunggu cara Tuhan, tetapi mengatur rencana manusiawi yang penuh tipu daya. Rencana Ribka dan Yakub. Ribka menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Yakub memakai pakaian Esau dan kulit kambing di tangannya agar tampak berbulu seperti kakaknya. Ia membawa makanan buatan ibunya ke hadapan Ishak. Ishak merasa ragu. "Suaramu suara Yakub, tapi tanganmu tangan Esau." Namun, karena penciumannya menangkap aroma pakaian Esau, Ishak pun percaya dan memberkati Yakub. Berkat itu bukan sekadar ucapan, itu adalah penetapan rohani dari Allah melalui Ishak, yang menyatakan bahwa Yakub akan menjadi pewaris janji Abraham. Esau datang terlambat. Sesaat setelah Yakub pergi, Esau datang dengan makanan hasil buruan. Ketika Ishak sadar bahwa ia telah memberkati orang yang salah,
ia gemetar hebat, namun ia tidak bisa menarik kembali berkat itu. Esau menangis dengan pahit, memohon satu berkat saja. Tapi Ishak menjawab bahwa segala berkat utama sudah diberikan kepada Yakub. Dari sinilah muncul kebencian besar dalam hati Esau. Ia bertekad membunuh Yakub setelah kematian ayah mereka. Ribka pun menyuruh Yakub melarikan diri ke Haran, ke rumah pamannya Laban. 3. Mimpi di Betel. Setelah menipu ayahnya dan membuat saudaranya Esau marah besar, Yakub lari sendirian ke Haran, tempat pamannya Laban tinggal. Ia meninggalkan rumah, keluarga, dan kenyamanan yang dulu dimilikinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Yakub merasa benar-benar sendiri dan takut. Namun justru di saat paling gelap inilah Tuhan datang menemuinya. Keadaan Yakub di padang gurun. Bayangkan, malam yang sunyi, tanah dingin, dan batu dijadikan bantal. Yakub bukan lagi si penipu yang penuh akal. Ia sekarang adalah orang buangan yang menyesal dan takut masa depan. Dalam kesepian itu, Yakub tidur, dan Tuhan berbicara lewat sebuah mimpi. Mimpi tangga ke surga. Yakub melihat sebuah tangga yang berdiri di bumi, dan ujungnya sampai ke langit. Para malaikat naik dan turun di atasnya. Dan di puncak tangga itu berdiri Allah sendiri yang berkata, "Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini." Kejadian 28 ayat 13-15. Ini adalah janji penyertaan Tuhan di tengah ketakutan Yakub. Meskipun Yakub sedang melarikan diri karena kesalahannya, Tuhan tidak meninggalkannya. Reaksi Yakub. Ketika Yakub terbangun, ia gemetar dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Kejadian 28 ayat 16. Ia menamai tempat itu Betel, artinya rumah Allah. Yakub mendirikan batu yang ia pakai sebagai bantal menjadi tugu peringatan dan bersumpah, "Jika Allah menyertai aku dan memberkati aku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Itu adalah awal mula hubungan pribadi Yakub dengan Tuhan. Ia mulai mengenal Allah bukan hanya sebagai Tuhan ayahku Ishak, tetapi Tuhannya sendiri. 4. Yakub di rumah Laban. Setelah meninggalkan rumah karena takut kepada Esau, Yakub tiba di negeri orang di Haran, tempat pamannya Laban tinggal. Disinilah Tuhan mulai memproses karakter Yakub dengan cara yang sangat pribadi. Yakub bertemu Rahel. Saat tiba di sumur di Haran, Yakub bertemu Rahel, putri pamannya Laban. Sejak pandangan pertama, Yakub jatuh cinta kepadanya. Ketika Laban mengetahui bahwa Yakub adalah keponakannya, ia menerimanya dengan baik. Kemudian Yakub berkata, "Aku akan bekerja untukmu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel." Kejadian 29 ayat 18. Karena cinta yang besar, 7 tahun terasa baginya seperti beberapa hari saja. Ini menunjukkan bahwa Yakub punya tekad dan kesetiaan besar terhadap apa yang ia cintai. Yakub ditipu oleh Laban. Namun setelah 7 tahun bekerja keras, Laban menipu Yakub. Pada malam pernikahan, Laban memberikan Leah, kakak Rahel, sebagai istrinya. Yakub baru sadar keesokan harinya ia ditipu, persis seperti dulu ia menipu ayahnya. Ketika Yakub protes, Laban beralasan bahwa di negeri itu tidak biasa menikahkan adik sebelum kakak. Laban pun menawarkan, "Kau boleh menikah dengan Rahel juga, tapi bekerjalah 7 tahun lagi untukku." Yakub setuju. Total ia bekerja 14 tahun untuk mendapatkan 2 istri, Leah dan Rahel, dan kemudian 6 tahun lagi untuk membangun kekayaannya. Kejadian 31 ayat 41. Yakub menuai. Apa yang ditanam? Apa yang dialami Yakub adalah pembalikan dari apa yang dulu ia lakukan. Dulu ia menipu ayahnya dan saudaranya. Kini ia sendiri ditipu oleh Laban. Namun, di balik semua itu,
Tuhan sedang mendidiknya. Yakub belajar tentang kesabaran karena ia harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kejujuran dan kerja keras karena ia bekerja tanpa curang meski sering diperlakukan tidak adil. Keadilan Tuhan karena Tuhan tidak membiarkan penipuan berlangsung selamanya. Di tengah penderitaan, Tuhan tetap memberkati Yakub. Ia diberi banyak anak, ternak, dan kekayaan. Bahkan Kejadian 30 ayat 43 berkata, "Maka Yakub menjadi sangat kaya dan mempunyai banyak kambing, lembu, budak, serta unta dan keledai." Tuhan memanggil Yakub pulang. Setelah 20 tahun di rumah Laban, Tuhan berfirman kepada Yakub, "Kembalilah ke negerimu dan kepada sanak saudaramu, maka aku akan menyertaimu." Kejadian 31 ayat 3. Tuhan tahu Yakub sudah cukup belajar. Sekarang waktunya ia kembali ke rumah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Yakub akan berhadapan dengan masa lalunya, yaitu Esau, dan membuktikan bahwa ia telah berubah. 5. Bergumul dengan Tuhan. Malam sebelum bertemu Esau, Yakub sangat takut. Ia berdoa kepada Tuhan agar dilindungi. Lalu, saat malam itu juga, seorang pria misterius bergumul dengannya hingga fajar. Itu bukan manusia biasa, Yakub sedang bergumul dengan Allah sendiri. Ketika Yakub tidak mau melepaskannya, Tuhan berkata, "Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub tersadar, berkat sejati tidak didapat lewat tipu daya, tapi lewat perjumpaan dengan Tuhan dan pertobatan sejati. 6. Rekonsiliasi dengan Esau. Keesokan harinya Yakub bertemu Esau. Dengan penuh kerendahan hati ia sujud di depan saudaranya. Namun yang terjadi sangat mengharukan. Esau berlari memeluk Yakub dan menangis. Tuhan telah memulihkan hubungan mereka. Yakub yang dulu licik kini menjadi pria yang rendah hati dan penuh kasih. Ia sadar bahwa berkat Allah bukan hanya tentang harta atau kedudukan, tetapi tentang perdamaian dan perubahan hati. Kisah Yakub mengajarkan kita bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup siapapun. Dari seorang penipu, Yakub menjadi bangsa besar Israel yang menjadi umat pilihan Allah. Kita semua mungkin pernah melakukan kesalahan seperti Yakub. Namun ketika kita mau bertobat dan berpegang kepada Tuhan, Dia dapat mengubah hidup kita menjadi alat berkat. Yakub berkata di akhir hidupnya, "Allah yang telah menjadi gembalaku seumur hidupku sampai sekarang, Dialah yang memberkati aku." Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Yakub. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.